saya Roma Ulu Edukasi dalam program Belajar Itu Menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah dan marga-marga Angkola. Iya teman, suku Angkola merupakan salah satu rumpun etnis Batak yang mendiami wilayah Padang Sidempuan, Sipirok, dan hampir di seluruh Tapanuli Selatan. Adapun marga dari Angkola memiliki hubungan kerabat dengan marga lain di wilayah Batak Toba dan Batak Mandailing. Adapun nenek moyang suku Mandailing Angkola disebut termasuk rumpun Proto-Melayu atau Melayu tua yang memiliki persamaan ciri fisik dengan etnik Toba, Simalungun, Pakpak, Dairi, dan Karo. Ya, salah satu marga terbesar di suku Angkola adalah Siregar. Sejarah mengatakan, wilayah Angkola diperkirakan kali pertama dihuni sekitar 9.000 tahun sebelum Masehi. Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa kerajaan kuno, seperti Sabungan, Batu Nadua, Sipirok atau Parausorat, Sialagundi, Muara Tais, Batang Toru, Batara Wisnu, dan Mandala Sena. Ya, selain itu ada pendapat yang menyatakan bahwa suku Angkola mulai berkembang dari wilayah Porboti, Padang Lawas atau Padang Bolak, dan Tapanuli Selatan. Ya, Padang Bolak ini dipercaya sebagai wilayah asal orang asli Angkola. Nah teman, asal-usul Angkola dari Padang Bola diperkuat dengan penemuan Candi Biara yang terdapat di daerah Bortibi. Candi Biara merupakan peninggalan agama Hindu dan Buddha. Ya, pengaruh budaya Hindu dan Buddha juga dapat dilihat dari tulisan gurat Angkola, antrologi, permainan catur, dan kosakata bahasa Sanskerta yang mereka gunakan. Adapun bahasa yang digunakan suku Angkola mirip dengan bahasa Batak Toba dan Batak Mandailing. Namun teman, bahasa Batak Angkola memiliki logat lebih lembut dibandingkan bahasa orang Toba, tetapi lebih tegas dibandingkan dengan orang Mandailing. Nah teman, berdasarkan legenda yang diyakini masyarakat Batak, suku Angkola juga merupakan keturunan si Raja Batak. Adapun si Raja Batak diperkirakan hidup sekitar tahun 1200 Masehi dan bermukim di daerah Pusuk Buhit Kampung Cianjur mula-mula di tepi Danau Toba atau sekitar 8 meter arah barat kota Pangururan, ibu kota Kabupaten Samosir. Lebih lanjut teman, si Raja Batak mempunyai 2 orang putra, yaitu Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon, yang kemudian menurunkan marga-marga Batak. Ya, Guru Tatea Bulan menikah dengan si Boru Baso Burning, kemudian memiliki 5 orang anak laki-laki, yakni si Raja Biak, Tuan Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Malau Raja. Serta 4 orang anak perempuan, yakni si Boru Pareme, si Boru Anting Sabungan, si Boru Biding Laut, dan si Boru Nantinjo. 2 anak Guru Tatea Bulan yakni si Boru Pareme dan Tuan Saribu Raja kemudian menjalin hubungan sedara dan melahirkan putra bernama si Raja Lontung. Nah teman, si Raja Lontung memiliki 7 putra yang menurunkan marga-marga suku Batak, yakni Sinaga Raja atau marga Sinaga, Tuan Situborang, Pandiangan atau marga Pandiangan, Toga Nenggolan atau marga Nenggolan, Simatupang atau marga Simatupang, Aritonang atau marga Aritonang, Siregar atau marga Siregar.
Selain itu, si Raja Lontong juga mempunyai 2 putri, yaitu si Boru anak Pandan menikah dengan Toga si Hombing, dan si Boru Panggabean menikah dengan Toga si Mamora. Lebih lanjut teman, adapun Siregar merupakan anak bungsu dari 9 bersaudara keturunan si Raja Lontong. Menurut hikayat Bata, si Raja Lontong dan anak-anaknya pada mulanya tinggal di desa Banua Raja, di perbukitan sebelah atas desa Sabulan, tepi Danau Toba, atau berseberangan dengan Pangururan di Pulau Samosir. Ya, namun karena terjadi banjir, anak-anak si Raja Lontong pun mengungsi dan berpencar di berbagai wilayah. Siregar mengikuti kakaknya Aritonang yang pindah ke Aiknala Sigao di desa Aritonang, Muara. Kemudian keturunan marga Siregar menyebar di sekitar wilayah Muara. Akan tetapi, beberapa keturunan marga Siregar lalu merantau ke arah Siborong-Borong, Humbang, lantaran terjadi kemarau panjang di desa asal mereka. Nah teman, kampung anyar yang didiami keturunan marga Siregar itu disebut Lobu Siregar. Ya, anak-anak keturunan marga Siregar kemudian juga berpencar dan merantau untuk mencari penghidupan yang lebih baik teman. Sebagian dari mereka menetap di Pangaribuan dan sebagian menuju desa Batangkayu. Dari sana mereka lantas berpindah lagi ke Bunga Bondar, Sipirok, dan Angkola, Tapanuli Selatan. Dengan demikian teman, lahirlah suku Angkola yang merupakan keturunan dari Batak. Marga-marga Angkola pun terus berkembang seiring perkembangan zaman dalam sejarah marga-marga suku Batak. Sama seperti etnis Batak lainnya, marga-marga Angkola juga diturunkan dari garis keturunan ayah atau patrilineal. Berikut ini adalah marga-marga Angkola: Batubara, Dalimunte, Daulai, Harahap, Hasibuan, Hutasuhut, Lubis, Matondang, Nasution, Pane, Pohan, Pulungan, Rambe, Siregar, dan Tanjung. Nah teman, itu tadi adalah sejarah dan marga-marga Angkola. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.